mendorong aliran dana investor kembali ke negeri Paman Sam dan efeknya menghantui pasar keuangan di tanah air. Berikut informasi selengkapnya dalam koneksi atau konten ekonomi seksi Cuap-Cuap Cuan CNBC Indonesia. Halo Sobat Cuan, Halo Halo. Sobat Cuan. apa kabar? Halo Maria, apa kabar? Baik. Balik lagi. Mas-mas yang ganteng apa kabar? Baik. Senang sekali Maria bisa kembali menemani Sobat Cuan hari ini bersama dengan Mas Novan juga Head of Digital dan Mas Arief Gunawan Head of Research CNBC Indonesia. Tapi kita seru loh, hari ini kita akan ngelihat sebenarnya kombinasi yang terjadi di domestik dan juga luar. Karena kan sekarang kayaknya semua tertuju ke Amerika Serikat tuh, ya nggak sih Iya. katanya? Gitu nggak Mas Novan? Iya benar, kita bakalan sedikit ngulas tentang apa yang akan terjadi di pasar Amerika, isu-isu apa aja yang sedang rame dibicarakan di sana, dan karena apa? Karena impactnya pasti ke pasar Indonesia kan. Iya Nah betul. tadi itu sempat ada yang nanya-nanya juga tuh di Instagramnya Cuap-Cuan. Ada yang kepo juga soal Amerika ini. Kita bakal ngebahas nih sebenarnya US Treasury-nya itu apa, US Treasury yield itu apa, Yes. US Treasury yield inverted itu apa. Makanan apa pula ini? US Treasury yang Iya. katanya menggambarkan kondisi perekonomian Amerika saat ini gitu kali ya. Dan katanya memang ini yang memancing uang-uang, mungkin salah satu di negara kita pun juga. Ketarik kesedot ya. Iya, Mbak? kayaknya sih gitu. Nah, Kalau kita bicara market, yang menjadi leading sentimen itu ya memang US Treasury gitu. nah, Di Indonesia so far 3 hari terakhir juga tidak ada sentimen Iya. negatif apapun ya. Iya. Misalnya ada emiten yang kinerjanya anjlok parah banget misalnya, atau satu sektor terkena pukulan parah pandemi misalnya, atau misalnya ekonomi kita juga pertumbuhan ekonominya atau data perekonomian buruk kemarin, perdagangan kita Malah masih surplus bagus, tetap aja IHSG melemah kan gitu. Nah, maka kita mungkin harus melihat kayaknya faktornya ya itu tadi US Treasury gitu. Terutama karena The Fed intinya mereka akan membahas kemana ekonomi Amerika ini akan dibawa. Sekarang yang jadi concern adalah inflasi sudah naik tinggi. Iya, Dulu iya, sebelum benar. Di Amerika ya. di Amerika dulu kan April sempat kita singgung ya, April 2020 itu inflasi masih 0,1%, nyaris nggak ada kenaikan harga barang Iya, ibaratnya iya, gitu, iya. 0,1%. Tapi kemarin bulan Februari kan udah 1,7% gitu. Dan meskipun baru 1%, tapi di Amerika ya itu kan Itu udah sesuatu yang sesuatu banget, Gede gitu. banget. Kerasa gitu. Makanya ketika inflasi naik, biasanya para investor di pasar obligasi itu pasar surat utang gitu ya, itu mereka meminta kompensasi yang lebih tinggi. Artinya percuma juga kalau saya beli surat utang yang dikeluarin perusahaan A, kalau ternyata imbal hasilnya dalam setahun hanya 1%, alias kalah dibandingkan makan inflasi. inflasinya ada 1,7, Masa keuntungannya yieldnya cuma cuma segitu? Iya. Kalau yieldnya udah naik karena inflasinya sudah tinggi, apa kabar emiten-emiten yang sering nerbitin obligasi? Iya. Bebannya kan tinggi. Iya, Nanti kalau dia nerbitin obligasi baru harus ngasih Harus kupon yang kasih lebih Kuponnya tinggi. lebih tinggi. Sementara kinerjanya di sektor real Masih sekarang babak kan belur. masih babak belur. Artinya efek pandemi masih kerasa. Jadi dari sisi cash flow, pemasukannya mungkin berkurang karena ekonomi sulit, kemudian permintaan turun masyarakat, tetapi dia harus bayar bunga obligasi lebih tinggi. Laba bersihnya mungkin turun. Nah, ini yang membuat saham-saham teknologi Amerika kena aksi jual kemarin. Iya, Kenapa? Karena di antara sektor-sektor lain, emiten sektor lain, sektor emiten saham teknologi itu paling rakus untuk nerbitin Rakus obligasi. nerbitin utang ya. Ya, kan mereka padat modal. Tapi bukan yang gambaran yield itu adalah gambaran perbaikan perekonomian ya, Mas? Iya, apa hubungannya? Berarti kan harusnya Amerika sebenarnya juga sudah firm dalam kondisi sebenarnya perekonomian memang sudah membaik gitu. Memang sekarang kan pendapatan pajak lagi melemah nih, karena kan sektor usaha lagi melesu. Otomatis pemerintah kalau ngeluarin pembiayaan, kebanyakan dia harus obligasi gitu. Dia udah nggak bisa lagi mendapatkan pendapatan pajak, hibah juga dari mana kan gitu. Ya mau tidak mau harus nerbitin obligasi. Akhirnya ketika pemerintah dipaksa untuk nerbitin obligasi lebih tinggi untuk bayar stimulus pandemi misalnya, Iya. ya kan? Efeknya untuk pasar obligasi ada yang istilahnya crowding out effect. Jadi crowding out ya rame.
penuh sesak gitu. Tapi yang nyesekin, yang paling banyak ngisi itu orang-orangnya pemerintah ibarat gitu, obligasinya pemerintah. Oh, Ketika yield di Amerika Serikat tuh naik ya Naik. kan, otomatis di sana orang ketika kupon yang baru diterbitkan, obligasi baru terbit dengan bunga yang lebih tinggi itu, Larilah ke sana. udah kebaca kayaknya sekarang udah ya, mulai ya kayaknya. iya kemarin ada Ada capital outflow capital ya. outflow. Kelihatan kok transaksi di bursa aja udah 10T lagi, coba Iya, kemana kan yang orang lain-lainnya. beritanya CNBC kan juga asing keluar sekian gitu Iya. kan, dari Iya. saham-saham big caps juga kan gitu. Ya, Kalau memang- berkepanjangan berarti berat juga dong ya buat Indonesia, Mas. Iya, karena gini, investor itu kan tipikalnya dia nggak mau penakut gitu ya. Mereka itu sebenarnya penakut. Jadi kalau tapi juga rakus gitu. Tapi juga Gimana sombong. kombinasi yang aneh. Penakut, tapi lu rakus. sombong. Ih, sombong amat. Sekarang itu mereka ya ngelihat, wah di Indonesia ya ekonominya so-so, risikonya masih ya risiko negara berkembang, tau lah, Iya, risiko iya, iya. politik, kemudian juga inefektif policy, inefisiensi di ekonomi. Risikonya banyak. Di Amerika Serikat risikonya jauh lebih rendah gitu kan. Ini kan udah mapan, advance iya, gitu iya, ya. Siapa iya. yang mau bikin gara-gara dengan Amerika di tanah Amerika nggak ada, kurang bisa dibilang gitu. Otomatis dia akan ya udah saya mending naruh dana saya di Amerika Serikat, beli apa obligasi di Amerika Serikat dibandingkan beli obligasi di Indonesia atau beli saham di Indonesia gitu. Risikonya tinggi. Investor akan lebih memilih, misalnya ada pilihan, oh ada yang menarik lagi nih dibeli obligasi pemerintah, dia akan ngambil uang yang ada di negara berkembang gitu Iya. yang ditanamkan di situ gitu. Ada pilihan kayak gitu. Dan kalau itu terjadi buat negara berkembang seperti Indonesia, ya otomatis rupiah tertekan. Sudah biasa. Kalau ngomongnya gitu sih kayak berkali-kali disakiti sudah biasa. Bakal lama gak sih, Mas? Artinya adalah investor dalam negeri yang retail nih, sobat cuan mungkin bisa mengambil aksi lah terhadap investasinya gitu loh, portofolionya. Waktunya beli saham nggak gitu dengan kondisi yang kayak gini gitu, karena kan 3 hari memerah, yang atau lagi merah sampai kapan gitu. Merah merona. Bagus kalau merah merona. Ya kalau saat ini tuh jangka pendek apa yang harus dilakukan, positioningnya ya. Jadi kalau memang sudah ada di market, ya saya pikir harus lebih sensitif gitu. Ya intinya money management sih. Iya, Jadi jangan semua terus market merah borong, market merah kagak keluar. Ternyata tidak begitu. Kalau keluar dulu gitu kalau memang Termasuk lagi. udah ada. Ntar kalau lihat-lihat lah, paling enggak ya money management sih. Ya, orang masih percaya bahwa kondisi sekarang di pasar keuangan itu masih steady selama yaitu the Fed tidak mengurangi quantitative easing-nya. Inflasi bahkan di Amerika Serikat kemarin itu menurut beberapa manajer investasi di sana di CNBC Internasional gitu, mereka bilang bahkan kalau misalnya inflasi itu di 2% dan yieldnya di 2% misalnya, Yieldnya juga inflasi. 2%. Iya. Oke. Misalnya yieldnya di 2% dari sekarang 1,6%, itu masih bisa istilahnya masih bisa diterima di market gitu. Itu tidak akan sampai bikin emiten itu terkena aksi jual besar-besaran ibaratnya gitu. Mereka mungkin akan menganggap itu sebagai the new normal, konsekuensi dari stimulus dan upaya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Akhirnya itu akan diterima. Gitu kali ya memang nasib sebuah negara, misalnya kayak Indonesia yang memang sentimennya tuh depend on terhadap negara lain gitu. Ya. Jadi misalnya apapun yang terjadi di Amerika ya kan kita kayak tempat singgah aja gitu kan. Ya udah nggak sayang ya udah gitu. Lupakan pindah lain yang lebih menguntungkan kan kayak gitu. Iya. Ada bilang kalau ingin pasar keuangan kita stabil, steady, rupiah ibaratnya ya menguat secara fundamental. Ya 2, perbaiki defisit transaksi berjalan yang berarti memperbaiki struktur perekonomian. Sedangkan bahan baku, barang Ya, modal itu semuanya dia. impor ya, mohon maaf nih ya kan. Mohon maaf. Jadi ya gimana Maaf ya, kita maaf mau ya. Ya, berharap baik. rupiah menguat kan gitu. Ya kan kita harus beri barang-barang harus ngeluarin dolar gitu kan. Iya. Atau kalau defisit transaksi berjalan susah untuk diperbaiki, ya kayak Pak Faisal Basri bilang, solusi kedua ya berdoa. Itu bisa sekarang juga kita berdoa. Ya berdoa karena ngarep kok ada Kita berdoa limpahan. karena juga itu agak sulit memang. Agak sulit memang, itu mah bisa sekarang juga. Iya itu. Gue jadi ingat kemarin yang wawancaranya Maria sama Daniel sama Andika Storo. Iya, yang juga sebenarnya agak ngingetin ya, Iya, benar. ngatur-ngatur investasinya, Iya. money manajemennya, jangan semuanya juga langsung blek ke saham atau pasar gitu kan. Mesti perhatiin juga cashnya. Jadi tetap ada pegang cash untuk just
just in case Just gitu in kan. case. Kalau misalnya nggak punya in case punya cash gitu paling tidak gitu. Iya, dan seorang Andika Sutoro aja masih mikir 2 kali untuk bisa terjun langsung 100% di saham. Jadi ya dia udah bertahun-tahun tuh udah banyak cuan di saham. Nah, di saat momen seperti ini aja bagi investor sebesar dia aja masih nggak mau 100% Ya hati-hati lah gitu. paling tidak gitu kan. Gitu. Biasanya kalau udah ada kondisi-kondisi kayak gini, berangkat mungkin di krisis-krisis sebelumnya 2008 lah atau 98 gitu ya. Berapa lama sih maksudnya masa ininya fluktuasinya up and down-nya terus sampai akhirnya oh iya, oke, kita krisis lagi, bukan karena pandemi tapi mungkin karena satu hal gitu. Belum kelar pandeminya, krisis dari pandemi. Nah, Udah itu ketakutan krisis di Amerika lagi. Iya benar, karena itu memang ketakutan sekarang kan. Ada yang bilang 10 tahunan gitu. Kalau kita ngelihat ya emang di tahun 98 kita korek 98 2008. 2008 subprime krisis. Harusnya kalau ngikutin itu harusnya 2018 krisis, tapi ternyata enggak. Dapat bonus 2 tahun. 2020 masa 2021 lagi. Enggak mau beneran. Nah, khawatiran itu. Kalau kita lihat dari pemulihan 2008 itu kan ada efeknya. Jadi krisis 2008 maka The Fed melakukan kebijakan yang kurang lebih sama, quantitative easing. Dan efeknya baru kerasa di 2013 kan gitu. Taper tantrum kurang lebih 5 tahun gitu. Nah, jangan-jangan selama ini mungkin yang harusnya sudah bubble dan potensi krisis terjadi itu tidak jadi karena The Fed masih ada di sana. Dia konsisten membackup market. Makanya balance sheet naik terus gitu ya selama 2008 maupun sampai 2018 kemarin itu masih naik terus. Jangan-jangan ini yang terjadi. Artinya yang terjadi adalah menunda peluang bubble. Krisis itu bukan sesuatu yang buruk memang. Ini part of the cycle. Kita tidak bisa berharap ekonomi tumbuh terus gitu kan. Nah, memang suatu saat perlu konsolidasi. Tetapi ya akan separah apa kalau minjam istilahnya Bu Sri Mulyani, kalau bisa jangan parah-parah. Maka kita kasih cushion, kasih bantalan gitu kan. Jadi kalau ke krisis pun kebentur nggak sakit-sakit banget gitu. Ya. Tapi kan karena ada bantalnya, tapi tetap aja kebentur. Tetep aja. Meski ada bantalnya tapi. Iya. Mudah-mudahan nggak ya sobat cuan. Iya, jangan deh. Bantu Nah. berdoa itu tadi kalau ingat kata Pak Ih. Faisal Basri. Bantu berdoa. Udah tuh, Ya mungkin benar. kalau yang dari kemarin-kemarin nanya kenapa sih saham gue ini 3 hari begini gitu Iya, kan. ada apa gitu kan. Kenapa asingnya kabur-kaburan ya, mungkin di Ini episode loh. kali ini nih udah terjawab juga nih pertanyaannya gitu kan. Ya apalagi yang suka mengganggu Mas Novan di malam hari dengan DM ya kan sudah terjawab, itulah produk dan makanan US Treasury ya. Well, gitu aja ya koneksi hari ini, konten ekonomi seksi sama Maria. Maria pamit. Novan pamit. Argun pamit. Bye. Halo, selamat datang di Closing Bell. Kami mengulas secara mendalam pergerakan pasar saham hari ini dan esok hari. IHSG ini kembali menguat lebih dari 1%. Simak analisa isu-isu terkini di sektor ekonomi bersama narasumber eksklusif. SUF ini kan tujuannya adalah untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Saksikan Closing Bell Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 55 menit live di CNBC Indonesia. Selamat datang di program Profit CNBC Indonesia. Bagaimana kabar seputar pergerakan dunia bisnis hari ini? Harga minyak melonjak hingga 2% karena optimisme ekonomi dunia yang akan membaik. Berbagai peristiwa yang mempengaruhi dunia bisnis kami ulas secara lengkap dan mendalam. SMK mengumumkan telah menjual 300 unit SMK sejak meluncurkan kendaraan pada 2019. Saksikan Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi live di CNBC Indonesia. Mengupas tuntas isu terhangat dan aksi korporasi di sektor minyak, gas, dan energi terbarukan. Tahun 2021 kita perkirakan hanya 80 juta KL. Menjadi acuan dan forum diskusi pelaku bisnis dan regulator sektor energi di Indonesia. Gas ini diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kebutuhan domestik. Saksikan segmen khusus Energy Corner dalam program Squawk Box Senin sampai Jumat jam 8 pagi live di CNBC Indonesia.
Selamat sore, Anda menyaksikan Evening Up. Kami sajikan informasi terlengkap seputar dunia ekonomi. BUMN memutuskan Garuda Indonesia mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ-1000. Kami rangkum berita pergerakan pasar saham dari dalam dan luar negeri hanya untuk Anda. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,33%. Saksikan Evening Up Senin sampai Jumat jam 5 sore live di CNBC Indonesia. Berani melawan keterbatasan demi memberitakan kebenaran. Terus berjalan menghadapi perubahan, berinovasi menjawab tantangan zaman. Menjadi tempat informasi terpercaya yang cepat, berimbang, dan akurat. Tak sekadar memberi wawasan, namun juga membuka pikiran. Orang cerdas membaca tuntas hanya di detik.com. Anda kembali lagi di Invest Time bersama saya Daniel Wiguna dan kita akan ulas tema dialog hari ini waspada depresi gara-gara rugi saham bersama Henry Wijaya, Financial Educator Manager Sukor Sekuritas. Mas Henry, selamat malam, kabar sehat Mas Henry? Selamat malam, terima kasih udah undang kami Pak malam hari ini. Siap. Mas Henry, ini kondisi yang baru-baru saja terjadi, sayangnya ada yang sampai depresi dan bunuh diri begitu meninggal dan juga berdasarkan keterangan polisi dikatakan bahwa kemungkinan ini masih kondisi kemungkinan dikarenakan adanya kerugian begitu ya dari investasi saham. Nah, kenapa sih kalau kita lihat begitu ya ada dampak depresi karena rugi pasar modal? Baik. Pak Daniel, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya kan kita tuh harus tahu ya ketika kita masuk ke dalam satu aset investasi apapun itu kan pasti ada resiko dan tentu di saham kita tahu walaupun perusahaan itu atau saham yang kita bilang itu bagus akan ada yang namanya volatilitas. Investor saham itu tidak bisa kita bilang oh pasti aman teman-teman. Jadinya ketika kita beli suatu perusahaan ada volatilitas harga. Tentu ada opini-opini di market yang bikin kemarin misalnya yield Treasury Amerika naik, walaupun nggak ada, mungkin dampaknya ke Indonesia nggak terlalu besar, tapi saham-saham big cap tentu turun sebentar, itu kan hal yang wajar. Nah, karena itu jangan pernah kita lihat volatilitas. Kalau kita fokus pengen beli untuk invest jangka panjang, jangan takut sama volatilitas. Kita deep pelajarin bisnisnya. Ketika kita invest, ingat investasi itu butuh waktu dan waktu. Memang saham-saham kita itu akan selalu naik secara indeks dan saham-saham big caps kita yang menggerakkan itu juga akan semakin naik. Cuma memang itu butuh waktu. Makanya teman-teman tinggal tentuin planning awalnya kalau teman-teman invest cari perusahaan yang benar-benar bagus. Kedua, teman-teman kalau memang memanfaatkan price action naik turun tiap hari, ya harus belajar disiplin. Technical analisisnya disiplin. Kedua, Mas Daniel, yang bikin orang tentu depresi itu adalah nominal uang yang terlalu besar. Buat teman-teman yang baru belajar di market, misalnya teman-teman untung 1 juta, teman-teman taruh uang 10 juta, untung 1 juta. Teman-teman ngerasa kok rugi ya, saya kok invest nggak lebih banyak kemarin. Teman-teman ambil uang di deposito 100 juta, kalau bisa masukin lagi ke market. Naik lagi jadi 10 juta, teman-teman tambah happy. Mas ambil lagi 300 juta, ketika minus 10%, berkurang 30 juta, misalnya 2-3 hari misalnya, teman-teman akan depresi karena ngelihat kok bisa 30 juta hilang dalam 2-3 hari padahal secara Mas Henry, kondisi depresi ini bisa nggak sih, ini berkaitan juga dengan penjelasan Mas Henry barusan, bisa nggak sih gara-gara ternyata dananya yang dipakai itu adalah dana dari hasil berutang begitu ya, karena kan koreksi 10-20% ini kan harusnya masih bisa dihandle ya, tapi kalau menggunakan dana utang ini apakah membuat efek depresinya ini akan semakin terasa begitu? Oh pasti Mas Daniel. Kemarin kita udah banyak ya baca berita di berbagai di CNBC juga mungkin ada dibahas ya tentang orang pakai pinjaman online untuk beli saham. Misalnya orang sampai pakai margin untuk beli saham. Nah, teman-teman harus tahu semakin besar kita pakai hutang, semakin gede leverage-nya kita pakai hutang, tentu resiko akan makin besar. Karena kalau kita mestinya turun 5%, jadi ini 10% karena kita beli misalnya 2 kali lipat dari cash kita. Jadi benar hutang itu bisa akan nambah kerugian kita kalau ternyata prediksi kita salah. Jadi sangat hati-hati, apalagi kan hutang itu ada bunga. Setiap sekuritas pasti ada bunga dan
biasanya 5 hari kalau nggak bayar ya di forfeit. Jadi Hmm. resikonya cukup besar karena dalam jangka pendek nggak ada yang bisa prediksi dengan pasti saham kemana. Begitu Mas Daniel. Baik. Nah, kalau kita lihat dari sisi sektoral nih, Mas Henry, kan menarik ya, karena kemarin kita lihat ada saham-saham farmasi dan saham-saham emiten nikel utamanya yang naik sangat signifikan, kemudian dropnya juga sangat signifikan begitu. Apakah selanjutnya kondisi sektoral dari saham bank-bank mini nih yang belakangan ini naik signifikan ini ujung-ujungnya kalau koreksi bisa bikin para sobat cuan jadi lebih depresi? Nah, ini kalau kita lihat tentu Pak, kalau kita pelajarin dari yang farmasi itu agak berbeda. Karena yang farmasi ini kan karena kondisi COVID ya. COVID ini semakin lama semakin turun. Dan orang berpikir kalau COVID ini vaksinnya berhasil dan sudah berkurang jauh misalnya dibanding Mhm. sekarang kondisi, maka vaksin-vaksin ini ya akan berkurang sendiri pada akhirnya nanti akan terjadi pengurangan penggunaan ke depannya. Tetapi Baik. bank-bank ini orang kan lihat oh dari Bank Atto diambil sama Gojek, BBYB diambil sama Akulaku Silver misalnya dari ada terafiliasi sama Alibaba Group. Orang akhirnya berpikir oh tentu saham-saham bank digital lain akan semuanya naik dan orang FOMO. Semuanya Mhm. dibeli seolah-olah bakal bakal euforianya sama. Tapi teman-teman, semakin besar euforia market, akan semakin gede resikonya. Karena kalau sampai estimasi itu meleset, kamu beli di harga yang terlalu premium, kamu nggak ada garansi lagi. Ibaratnya, jangankan margin of safety, bahkan kita expect lebih besar daripada yang kondisi sebenarnya. Kalau Baik. sampai terjadi itu ya tentu resikonya besar sekali. Jadi Mhm. teman-teman, kalau kita lihat juga kan secara bank digital ke depannya, itu kan bergantung sama ekosistem dan siapa yang ngedukung. Grup besar mana yang akan dukung bank-bank ini. Baik. Kalau Mhm. misalnya kita apakah yakin dengan kita lihat bank-bank digital yang belum beritanya belum pasti didukung sama grup mana, belum tahu ke depannya ini seperti apa. Jadi kan kita masih terlalu spekulasi lah. Jadi teman-teman perlu sangat berhati-hati di market Mhm. begitu. Baik, perlu sangat berhati-hati di market dan juga kalau bisa minimalisir risiko gitu ya Mas Henry. Kita beralih ke pertanyaan sosial media dulu nih gantian yang bertanya langsung dari Sobat Cuan via Instagram di CNBC Indonesia. Yang pertama dari Aisyah Mia Dinar. Bagaimana cara nggak terburu-buru exit trading padahal belum capai profit maksimal? Atau cara biar nggak terlalu lama tenggelam dalam rugi sampai nggak bisa dikendalikan? Menarik nih pertanyaannya. Yang kedua, Maulin Nas Nastria begitu ya. Gimana sih cara membuat plan trading atau trading plan? Dan yang ketiga dari @ferry Prihadi, gimana cara mengenali saham yang sehat dan naik bukan karena spekulasi, takut ditinggal pas lagi di pucuk-pucuknya. Nah, langsung aja nih kita bahas Mas Henry pertanyaan yang pertama terkait juga dengan psikologi trading begitu ya dari Sobat Cuan. Ini caranya supaya nggak terburu-buru exit trading. Tadi kalau nggak salah udah sempat disinggung dikit nih oleh Mas Henry. Gimana nih caranya Mas Henry? Tentu teman-teman dari CNBC perlu tetapkan tujuan awal Mhm. Anda ya. Kalau tujuannya Anda investasi, cari perusahaan yang create value dalam jangka panjang itu memang terbukti horizonnya itu stabil. Kalau teman-teman mau aman, minimal lah. Kalau saya, Mhm. menurut saya 50% lebih itu harus ada di situ. Yang terbukti sudah solid, kinerjanya dalam jangka panjang, melebihin dari industrinya. Teman-teman perlu cari yang kayak gitu. Tentu yang lihat yang free cash flow-nya positif terus, ekuitasnya bertambah, terus juga diinvestasikan ulang hasil dari penambahan ekuitasnya sehingga untungnya tambah besar. Teman-teman kalau udah ketemu perusahaan kayak begitu, langsung invest aja. Tujuannya buat jangka panjang, udah tinggal di screening apakah tiap kuartal growth-nya masih sesuai yang teman-teman harapin nggak. Nah kalau 2020 kemarin contohnya kan pada turun, misalnya perusahaan-perusahaan yang bagus pun kinerjanya yang selama ini terbukti bagus pun turun. Ya kita tahu lah penyebabnya adalah PSBB, pembatasan sosial, tapi kan ini nggak selamanya. Jadi itu masih ditoleransi. Nah, teman-teman perlu lihat yang kayak begitu. Kalau teman-teman strateginya memang mau trading, manfaatin statistik edge. Apa itu statistik edge? Yaitu teman-teman harus cari yang punya momen-momen dapat keunggulan kompetitif dari statistik. Contoh, setiap kali teman-teman bikin garis trend line, oh kalau kena support dia mantul dikit, teman-teman baru masuk itu kan bikin probabilitas statistik teman-teman untuk untung itu jadi 60% lah. Ya, jadinya Mhm. itu cukup bagus. News catalyst misalnya kayak kemarin waktu Tesla baru masuk Antam langsung naik dari 900 ke 2000 bisa dipakai news catalyst. Moving average pun bisa teman-teman pakai buat jadi support atau Fibonacci. Jadi teman-teman bisa lihat banyak indikator yang bisa ningkatin statistik
kalian untuk menang di market. Tapi perhatiin, tidak ada teknik apapun di dunia, ini pasti. Yang 100% statistiknya pasti benar. Makanya teman-teman, kalau misalnya supportnya tembus ke bawah, prediksi kita salah, akuin udah cut loss. Oh kalau misalnya probabilitas statistiknya 60%, oh berarti dari 100 kali trading, 60 kali untung, 40 kali loss misalnya. Masih gede untungnya. Apalagi kita pasang resistennya misalnya 2 kali lipat daripada target loss-nya. Oh 60 kali menang, menangnya pun 2 kali lipat daripada loss-nya. Jadi akan jauh lebih gede untungnya kalau kamu trading. Nah itu bagaimana caranya supaya kamu bisa exit tradingnya tuh nggak buru-buru. Teman-teman harus bikin trading plan yang tadi dibahas di pertanyaan kedua. Nah untuk bikin trading plan ya teman-teman, kalau baca trading ya tadi ya, kalau misalnya teman-teman pakai trend line ya trend line-nya tembus support ke bawah di breakdown ya teman-teman harus keluar. Kalau misalnya moving average-nya tembus di breakdown ya teman-teman keluar. Jadi ya teman-teman harus batasin resiko teman-teman sesedikit mungkin, potensial upside-nya mesti yang lebih besar. Nah, jadi teman-teman lakukan seperti itu, maka ke depannya tentu teman-teman akan untung juga. Nah, hati-hati sama saham yang overhype. Contoh yang hari ini naik 25%, besok naik lagi 15%. Biasanya saham-saham kayak begitu sekali turun bisa ARB berhari-hari. Dan itu bikin kamu nggak bisa keluar cut loss juga. Jadi kalau teman-teman ketemu saham yang kayak gitu ya masuklah 10% cash, jangan lebih dari 50% gitu, 20% cash supaya kalau turun pun teman-teman nggak terlalu psikologisnya nggak keganggu. Nah gitu Pak Daniel. Baik, ini menarik ya Anda katakan bahwa hindari saham-saham yang overhype. Terkait dengan pertanyaan yang nomor 3, ini gimana nih cara mengenali saham yang sehat dan bukan naiknya itu gara-gara spekulasi? Karena ternyata takut ditinggal nih pas lagi di pucuk-pucuknya. Yang pertama teman-teman, ya teman-teman itu harus tahu bahwa sebenarnya opini market itu akan ngegerakin price, tapi price itu berbeda dengan value. Teman-teman harus pelajarin value dari perusahaan itu seperti apa. Lihat value gimana. Contohnya, oh kita hitung free cash flow-nya 5 tahun terakhir. Apakah dia grow terus? Kalau growth-nya misalnya 10%, kita proyeksi misalnya 10 tahun lagi tumbuh misalnya 7%, apakah nanti 10 tahun lagi berapa saya dapat kalau digabungin? Nah, teman-teman bisa pelajarin value-nya dengan lihat track record-nya. Dia tipenya growth nggak perusahaannya, atau karena cyclical. Kalau karena cyclical, contoh, misalnya kayak batu bara sekarang lagi pada naik. Batu bara naik gara-gara stimulus lagi gede-gedenya di Amerika. Pak Joe Biden juga nambah stimulus. Tentu ya kalau ekonomi pulih, inflasi naik, ya komoditas diuntungkan. Kalau inflasinya naik, emas juga akan diuntungkan karena kan emas head daripada pelindung nilai dari inflasi. Jadi teman-teman, kalau yang bentuknya cyclical, harus teman-teman ikutin dari ada story apa di baliknya. Tapi kalau yang grow terus, yang free cash flow-nya positif terus, equities-nya tiap tahun bertambah, return on equity-nya besar, ya, strong balance sheet juga, dia current ratio-nya sehat di atas 100%, debt equity ratio-nya juga misalnya rendah. Jadi teman-teman harus lihat semua itu untuk dapat apakah value-nya itu benar positif apa enggak. Dan jangan pernah bergantung sama opini orang. Baik. Karena di market akan ada banyak noise di market ya. Pokoknya kayak kemarin lah. Tesla bilang mau datang, tiba-tiba Pak Elon Musk bilang, kita sekarang bikin pabriknya di India. Tiba-tiba emasnya dapat dari, nikelnya dapat dari Caledonia. Ya akhirnya ya Inco, Antam, TIN, semuanya orang kaget turun semua. Nah teman-teman, kalau ada berita-berita jangan juga terlalu overhype di situ. Pokoknya sahamnya overhype agak hati-hati teman-teman. Udah, itu aja kalau dari saya. Baik, setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi nih Mas Henry, karena tentunya kita kan belum membahas gimana strategi dan juga tips-tipsnya nih supaya tidak depresi begitu ya dalam mengkoleksi saham dan juga dalam investasi saham. Dan jangan beranjak kemana-mana untuk para Sobat Cuan karena dialog kami bersama Henry Wijaya, Financial Educator Manager dari Sukor Sekuritas akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Investime.
berani melawan keterbatasan demi memberitakan kebenaran. Terus berjalan menghadapi perubahan, berinovasi menjawab tantangan zaman. Menjadi tempat informasi terpercaya yang cepat, berimbang, dan akurat. Tak sekadar memberi wawasan, namun juga membuka pikiran. Orang cerdas membaca tuntas hanya di detik.com. Selamat siang, selamat datang di Power Lunch. Dapatkan informasi pergerakan pasar keuangan hingga dunia bisnis dari dalam dan luar negeri. Harga emas terus melaju berkat ditekennya stimulus jumbo Amerika Serikat. Serta perbincangan bersama narasumber pilihan dari regulator hingga pelaku industri. Diam di tempat saja premi sudah datang. Saksikan Power Lunch Senin sampai Jumat jam 11 siang lewat 55 menit live di CNBC Indonesia. Selamat sore, Anda menyaksikan Evening Up. Kami sajikan informasi terlengkap seputar dunia ekonomi. BUMN memutuskan Garuda Indonesia mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ-1000. Kami rangkum berita pergerakan pasar saham dari dalam dan luar negeri hanya untuk Anda. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,33%. Saksikan Evening Up Senin sampai Jumat jam 5 sore live di CNBC Indonesia. Anda kembali lagi di Invest Time bersama saya Daniel Wiguna dan kita akan lanjutkan obrolan seru kita dengan tema waspada depresi gara-gara rugi saham bersama Henry Wijaya, Financial Educator Manager dari Sukor Sekuritas. Mas Henry, kita lanjutkan lagi nih. Ini terkait dengan membeli saham dengan istilah menangkap pisau jatuh gitu ya. Kan banyak banget nih saham-saham yang lagi koreksi, tapi karena terlihat sudah cukup dalam koreksinya, banyak yang membeli tapi ternyata masih koreksi lagi. Nah ini biasa membuat para sobat cuan sangat depresi begitu ya. Ini bagaimana nih cara memanfaatkan kondisi harga saham yang jatuh tapi sebenarnya bisa memberikan keuntungan pada akhirnya? Teman-teman, mindset kita itu harus benar. Jadi begini teman-teman, kalau sebenarnya kita lihat ya Pak ya, kalau secara teknikal sebenarnya kan sekarang itu di 6, kita lihat technical support itu ada di 6230. Baseline-nya di situ, moving average 60-nya pun tepat ada di situ. Nah jadi sebenarnya dengan koreksi hari ini di 6250 sebenarnya masih aman lah, masih nggak yang dibilang bahaya sekali. Nah ditambah teman-teman, kalau teman-teman tujuannya buat jangka panjang, ya investnya buat jangka panjang. Perhatiin baik-baik teman-teman. Saham di Indonesia, tapi nggak semua saham ya. Ada saham-saham yang memang dalam jangka panjang itu akan tetap naik. IHSG apakah bakal ke 10.000? Akan ada inflasi. Inflasi ini teman-teman akan bikin harga barang yang dijual emiten akan naik. Revenue-nya akan naik. Kalau revenue-nya naik, otomatis price earning ratio-nya akan makin besar. Itu akan bikin harga sahamnya makin tinggi. Kedua, kita tuh populasinya, jumlah penduduk kita makin lama makin banyak. Kalau kita lihat dengan jumlah populasi kita, ya tentu kita bersyukur itulah yang bikin laba emiten kita daya beli kelas menengahnya makin besar, terus konsumsi makin meningkat. Ini kan akan membuat laba emiten-emiten kita makin lama makin besar. Itu yang bikin indeks akan semakin bertumbuh. Setiap kali koreksi, menurut Peter Lynch, salah satu dari hedge fund terbaik di dunia tahun 1990, akan hilang juga. Jadi setiap koreksi itu akan terhapus dengan kenaikannya pada akhirnya. Makanya teman-teman, kondisi kayak begini teman harus manfaatin dengan masuk ke dalam market kita. Apalagi sekarang pemerintah dan Bank Indonesia semuanya bekerja sama untuk memperkuat stimulus. Bank Indonesia juga terus ingin menstabilkan rupiah, terus juga stimulus-stimulus dengan DP 0% di properti, di otomotif. Dari Bu Sri Mulyani juga terus gelontorkan stimulus. Ini kan semuanya sangat baik gitu untuk mendorong market ke depan makin bagus. Jadi dengan koreksi ini, apalagi kita lihat koreksinya masih sehat di atas support, ya teman-teman bisa manfaatin. Toh memang ke depan ISG akan tetap naik kok. Kalau tujuannya jangka panjang. Kalau teman-teman lihat dalam jangka pendek, ya tentu ISG masih di atas 6230, teman-teman akan ngerasa lebih aman. Karena memang supportnya di 6230. Begitu Pak. Baik, level-level sekarang ini berarti level-level krusial dan juga menarik sebenarnya ya untuk diperhatikan bagi Sobat Cuan. Nah, Mas Henry, kita beralih lagi ke pertanyaan yang sudah dilemparkan oleh Sobat Cuan melalui akun sosial media Instagram CNBC Indonesia. Pertanyaan yang pertama ini dari @dwinintawdyst ya.
Bagaimana cara mengelola fasilitas margin yang sehat? Nah, tadi kita sudah sempat bahas sedikit ya terkait dengan penggunaan margin, dan yang kedua dari @primastuti_dewi, berapa kali average down yang relevan untuk dilakukan? Menarik ini dua pertanyaannya, Mas Henry. Ya, dari yang pertama dulu, cara mengelola fasilitas margin yang sehat seperti apa? Baik, teman-teman, margin ini ya memang kan ya resikonya adalah yang tadi saya sempat bahas ya, ini punya jangka waktu. Dan margin ini harus teman-teman bayar biasanya sih 1 minggu. Dan itu pun ada bunganya. Bunganya ya tiap sekuritas bisa beda-beda. Nah, jadi teman-teman harus manfaatin dengan sangat bijak margin ini kapan misalnya, atau trading limit ya biasa dikasih dari Baik. sekuritas, kapan pakainya. Cara pakainya kalau mau yang benar-benar misalnya agak bijak, teman-teman misalnya sekarang lagi pegang saham nih, duit lagi nggak gitu ada. Teman-teman lihat saham teman-teman udah naik, hampir kena resisten. Tiba-tiba teman-teman lihat saham C nih, saham C lagi mendekati support. Nah, teman-teman kan, wah kalau ini belum sempat dijual, sayang bisa deket lagi resisten. Ini yang support udah kena nih, beli pakai trading limit. Nanti siapa tahu pas yang saham A kena resisten kita jual, masuk uangnya ya udah kita aman gitu loh. Nah, jadi uangnya itu kita buat jaga-jaga aja supaya kalau di tengah kondisi kita lagi pegang saham, kita ngelihat ada saham yang menarik, kita masuk. Nah, itu yang pertama gitu. Yang kedua, teman-teman kalau misalnya contoh lagi ada dividen, misalnya perusahaan RUPS kasih tahu dividennya cukup besar yield-nya. Misalnya yield-nya 10% atau 9% dari harga sahamnya. Nah, misalnya 2-3 minggu lagi kumdetnya. Biasanya menjelang kumdet, selama 3 minggu itu, harga saham itu cenderung bakal naik karena ngelihat dividennya gede, menarik. Nah, teman-teman bisa tuh, karena biasanya ada story kayak gitu lumayan kuat, coba pakai margin, misalnya atau trading limit. Nanti misalnya kalau udah naik 2-3 hari, langsung dijual sahamnya. Nah, udah tinggal kumnya nggak usah diambil, nggak usah nunggu kumdetnya, karena biasa habis kumdet kan, habis dividen, sahamnya pada turun dulu tuh karena orang berebutan pas mau ambil dividennya aja. Baik. Makanya kalau sebelum dividen bisa tuh kalau mau pakai trading limit. Nah, tapi tetap ya sebaiknya kalau memang tidak penting jangan pakai trading limit. Itu adalah cara paling bijak supaya emosi kamu tuh nggak gampang takut. Kalau tiba-tiba prediksi kita salah, turun bisa aja. Nah, kalau turun ya bisa kita panik sekali kalau pakai Baik. trading limit karena dia rugi. Begitu Mas Daniel. Berarti memang butuh perhitungan yang mantap ya ini supaya bisa pas begitu momentumnya kapan menggunakan margin dan juga trading limit. Nah, di pertanyaan yang kedua ini lebih menarik lagi, berapa kali nih average down yang relevan untuk dilakukan, Mas Henry? Oke, teman-teman, average down itu hanya boleh dilakukan kalau teman-teman betul-betul tahu perusahaan apa yang lagi teman-teman beli. Seluruh investor hebat di dunia pasti tahu perusahaan apa yang dia beli. Bukan karena berita, bukan karena orang lagi optimis ke saham itu, enggak. Tapi dia udah lihat track record saham itu, walaupun secara fundamental misalnya, kelihatannya kok boring ya sahamnya naiknya cuma 5% sebulan, 10% dalam 3 bulan. Mendingan masuk saham ini nih. Saham A udah 100% dalam 3 bulan, saham B udah 70% 3 bulan. Walaupun kelihatannya boring, teman-teman. Tapi kalau fundamentalnya bagus, ketika dia turun, teman-teman boleh average down. Karena teman-teman tahu dia secara value dalam jangka panjang, dia create value. Baik. Dia akan terus meningkatkan nilai perusahaannya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang teman-teman nggak tahu bisnisnya, cuma dengar namanya pun teman-teman nggak kenal, jangan coba-coba melakukan average down. Karena kita nggak tahu apakah saham ini bakal balik kinerjanya, apakah sebagus yang teman-teman pikir, apa jangan-jangan dia cuma overhype sementara. Itu sudah banyak terjadi di market. Jadi Baik. teman-teman perlulah pelajari di dalam. Begitu, Mas Daniel. Baik, Mas Henry, satu pertanyaan terakhir singkat saja ini terkait dengan tips bagi para sobat cuan dan juga para investor begitu ya, khususnya yang masih baru nih atau yang newbie supaya tidak menjadi depresi gara-gara investasi saham. Baik, teman-teman, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah belajar sebanyak mungkin, ya. Karena seluruh investasi yang kita beli itu resikonya kita yang tanggung, untungnya juga kita yang dapat. Jangan pernah pilih Mas Henry. perusahaan yang benar. Ya. Iya, Pak, silakan. Berkaitan dengan hal tersebut ini menarik juga terkait dengan saham-saham sektor-sektor mana saja ini yang biasa menjadi FOMO bagi para investor gitu atau fear of missing out.
Oke, kalau yang sekarang ya tentu ya kalau kita lihat kan berita-beritanya itu adalah yang berbau tentang ya nikel udah lewat ya, tapi memang ini ke depan bisa hype lagi gitu karena kan memang Honda misalnya sekarang pengen masuk ke Indonesia dari India direlokasi. Hyundai juga udah bikin pabrik di Bekasi, terus juga beberapa ya kayak Toyota udah mulai pengen nambah investasi di Indonesia. Tentu riset ke depannya ya orang berpikir akan tetap pakai nikel gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat memang nikel ini kan bicara tentang energi masa depan karena bicara tentang baterai listrik. Nah, jadi teman-teman, tentu ini bisa aja satu saat akan jadi hype lagi kalau nikel. Tapi ya kita perlu hati-hati teman-teman ya. Yang perlu hati-hati adalah sebenarnya kalau kita pelajarin mobil di Indonesia itu masih kebanyakan itu yang dijual itu yang di bawah 300 juta. Sedangkan kita tahu lah mobil listrik ini kan ke depannya ini masih mahal lah harganya di Indonesia ya, yang paling murah aja 600 juta. Jadi masih marketnya masih niche. Jadi teman-teman juga jangan karena berita lagi riset mobil listrik semuanya overhype, ya jangan begitu. Ya tentu bank digital juga memang ada terbukti saham Bank Ako naiknya luar biasa, ya tentu bank-bank lain apalagi misalnya OJK bilang nanti beberapa tahun lagi modalnya harus sekian bertambah. Tentu kan mereka butuh gitu ya, ada yang gede untuk ngambil mereka gitu ya di take over. Nah tentu orang dari sekarang yang coba masuk karena ngerasa ya ke depan bakal banyak dibeli. Nah teman-teman kayak begitu ya teman-teman tetap perlu hati-hati. Kalaupun teman-teman mau masuk ngelihat dia lagi rame, jangan terlalu banyak cash teman-teman masuk karena berita-berita gitu belum tentu benar. Bisa aja salah. Dulu Bank Capital pernah dibilang pengen dibeli. Kalau mau yang aman 50% ya carilah yang udah terbukti secara time horizon dalam jangka panjang di Bursa Efek Indonesia. Mereka punya return on equity ngelebihin dari cost of capital mereka. Itu yang teman-teman perlu pegang yang paling banyak sebenarnya. Kalau saham yang agak spekulasi ya dikit-dikit aja lah, jangan terlalu banyak. Gitu Mas Daniel. Baik, terima kasih banyak Mas Henry Wijaya. Ini sudah banyak sekali tips dan juga clue yang sudah diberikan untuk para Sobat Cuan dan para investor ini supaya tidak menjadi lebih depresi lagi ya di tengah kondisi pasar yang memang sedang sedikit terkoreksi belakangan ini. Terima kasih banyak Mas Henry Wijaya selaku Financial Educator Manager dari Sukor Sekuritas. Sukses dan sehat selalu terus untuk Anda. Daniel sama-sama. Dan demikian Invest Time hari ini. Saksikan terus program kami setiap hari lewat layanan Transvision Channel 805 serta live streaming di website cnbcindonesia.com. Kini Anda juga bisa menyaksikan Invest Time melalui YouTube. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Invest Time. Jangan lupa saksikan kami setiap Senin sampai Jumat. Saya Daniel Wiguna, pamit undur diri. CNBC Indonesia Beyond Business. Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia ULN di akhir Januari 2021 tumbuh 2,6% secara tahunan menjadi 420,7 miliar dalam dolar Amerika Serikat. Nilai ini setara dengan 5.889 triliun rupiah. Utang tersebut terdiri dari ULN atau utang luar negeri sektor